Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di free training Enscape Render ya. Hari ini tanggal 26 Agustus 2023. Pusat Studio mengadakan free training karena Pusat Studio baru membuka satu pelatihan baru, yaitu rendering dengan Enscape ya. Nah, jadi hari ini insya Allah akan disajikan oleh Kang Agung sebagai trainernya dengan satu topik materi untuk rendering menunggu Kang Agung mempersiapkan mempersiapkan peralatannya ya, trainingnya, materinya. Halo. Oke, suara saya terdengar jelas atau masih putus-putus? Suara saya yang Oh, oke. Suara terindah ya, putus-putus, baik. mungkin ini recordingnya yang mudah-mudahan tidak putus-putus. Jadi untuk Kang Agung, suaranya. Oke, baik. Baik, insya Allah sudah siap. Kita perkenalkan diri dulu, materi apa yang akan kita, kemudian tutorialnya ya. Dan setengah Udah saya mulai aja, Taina? sama nggak boleh. Oke, baik. Baik, kita mulai saja ya free training materi Enscape pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang rendering Enscape, ya, membuat JPEG, animasi, dan 360 derajat view. Oke. Sebelum saya masuk ke materi rendering, saya akan jelaskan dulu si plugin Enscape-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah install Enscape, nanti kan akan muncul plugin seperti ini nih. Ini plugin dari Enscape. Di sini ada beberapa icon ya yang bisa kita pakai. Icon yang pertama adalah Start Enscape. Jadi ini untuk memulai si Enscape-nya. Ketika kita klik ini, nanti dia akan otomatis muncul tampilan Enscape-nya seperti ini ya. Oke, saya bagi dua nih. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada tampilan SketchUp sebelah kiri, lalu ada tampilan Enscape di sebelah kanan ya. Oke ya. Nah, lalu yang sebelah kanan ya, ini adalah untuk update ya, ketika kita ada perubahan-perubahan di SketchUp-nya, nanti dia akan otomatis update ke si Enscape-nya, seperti itu. Ini nanti diaktifkan saja. Lalu ini selanjutnya, yang sebelah kanan ini ada untuk real time ya. Jadi ketika kita klik ini, tampilan yang ada di SketchUp, dia akan otomatis berubah di Enscape, jadi view-nya akan mengikuti gitu ya. Nah, seperti ini contohnya, ketika saya orbit di SketchUp,
nanti di Enscape-nya pun akan mengikuti. Kalau misalkan ininya dinonaktifkan, dia akan nggak nggak sinkron gitu, nggak ngikut ya. Itu tampilan di SketchUp dan di Enscape-nya. Oke. Ini 3 icon untuk mengatur si tampilan di Enscape ya. Oke. Lalu yang selanjutnya ada ini untuk menambahkan objek ya, Enscape objek nih. Di sini ada lampu-lampu. Ada beberapa jenis lampu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, di Enscape itu ada 5 jenis lampu yang bisa kita pilih. Yang ini ada lampu spire itu yang kayak omni light gitu ya. Lalu ada spot, ini lampu sorot. Line ini untuk lampu yang strip gitu, LED strip gitu ya, lampu yang lurus. Ini rek itu untuk lampu yang kotak gitu ya. Lalu ini lampu yang bulat seperti itu. Nah, nanti ini kita bisa coba salah satunya ya di free training ini. Oke. Itu Enscape object. Lalu nanti ada Enscape asset library ya. Di sini kita bisa memasukkan objek-objek seperti 3D warehouse gitu ya. Objek-objek komponen nih kita bisa download lalu masukkan ke dalam SketchUp kita. Salah satunya misalkan ini contoh ini. Kita masukkan ke sini. Jadi dia langsung otomatis masuk ke dalam SketchUp. Kalau 3D warehouse ya, itu kan ada di extension biasanya di sini ada 3D warehouse ya. Tapi untuk sekarang kesulitan ya untuk download 3D warehouse secara langsung. Jadi kita harus downloadnya di Chrome dulu ya, di Google Chrome. Kita masuk ke website-nya 3D warehouse, baru kita download di situ. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam SketchUp nih, jadi di import gitu ya. Nah, kalau di Enscape ini langsung kita klik aja, nanti akan otomatis masuk ke dalam SketchUp kita gitu ya. Nah, ini ada beberapa nih, ada beberapa objek di Enscape, ada aksesoris, ada animal, construction, furniture, dan lain sebagainya gitu ya, yang bisa kita download semua. Nah, cuman objek yang kita download di Enscape nanti di SketchUp-nya akan jadi putih seperti ini gitu ya. Nah, beda dengan objek 3D warehouse yang kita download akan seperti ini, objeknya kelihatan jelas gitu ya. Nah, kalau objek-objek yang kita download di Enscape dia putih seperti ini, tapi ketika kita masuk ke Enscape ya dia akan kelihatan jelas gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kelihatan ya objeknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa pilih saja tuh mana yang kira-kira lebih enak, apakah download di 3D Warehouse atau di Enscape. Nah, kadang di Enscape juga objek-objeknya kan terbatas ya. Nah, jadi kita bisa download di 3D Warehouse untuk yang selebihnya gitu ya. Oke. Ini ada Enscape Asset Library ya. Seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya ada Enscape Material Library. Jadi ini adalah tekstur yang bisa kita pakai di SketchUp. Ini dari Enscape ya. Ini ada macam-macam nih. Totalnya ada 425 material seperti itu ya, yang bisa kita pilih. Oke. Seandainya di Enscape kurang ada yang pas, kita bisa download di SketchUp tekstur ya.
Jadi biasanya saya pakai SketchUp tekstur untuk download material-materialnya. Oke, nah di sini di SketchUp tekstur ini ada macam-macam tekstur yang kita bisa download. Ya, jadi ini salah satu website untuk download tekstur. Atau teksturnya kita bisa download di katalog-katalog seperti HPL gitu ya, atau Granite seperti itu. Saya ada beberapa katalog HPL gitu ya. Ini HPL dari Karta ya, Karta HPL. Sini ada tekstur-tekstur yang bisa kita pakai juga. Jadi bukan hanya dari SketchUp tekstur, kita bisa download di katalog ini material gitu ya dari Karta. Lalu mungkin ada juga yang dari Roman gitu ya, keramik ya, granite tiles seperti itu. Ada macam-macam. Oke. Yep. Kembali lagi ke sini. Jadi di Enscape itu ada untuk download tekstur ya, contohnya seperti ini. Nah, misalkan saya pengen pakai yang keramik ya. Ini masih lebih oke, misalkan yang ini import selection. Nanti dia akan masuk ke Enscape. Oke, sebentar. Ya, seperti ini ya. Nanti diimport, setelah diimport baru nanti kita masukkan ke dalam SketchUp ya, lalu diaplikasikan ke dalam model kita seperti itu. Oke, nah, saya lanjutkan. Ini saya lanjut dulu ya, jadi tidak merubah si tekstur yang ada di sini. Oke, selain di apa namanya material itu ya, di Enscape ini ada untuk setting si materialnya. Jadi untuk apa namanya ngasih reflection, lalu ngasih cahaya gitu ya pada materialnya, ngasih tekstur gitu ya, bisa di sini. Ini Enscape material editor ya. Ini untuk edit atau setting si materialnya supaya dia lebih bagus ya. Caranya nanti kita ambil sampel dulu, sampel paint ya, lalu masukkan atau klik sampel paint lalu klik si materialnya. Nanti akan berubah seperti ini. Ya. Akan muncul option-optionnya yang bisa kita edit. Contohnya adalah tipenya nih, ada macam-macam tipe dari si materialnya ya. Lalu reflectionnya berapa dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi ini untuk setting materialnya ya. Lalu ini untuk upload manajemen. Ini kalau misalkan kita bikin apa namanya rendering 360 derajat, nanti akan muncul di sini. Ini yang kita upload ke Enscape-nya, lalu kita bisa bagikan si filenya gitu ya, supaya orang lain bisa ngelihat juga. Seperti ini. Ini ada panorama sama web standalone. Ya. Seperti itu. Ini ada link-linknya nih yang bisa kita bagikan. Seperti itu. Jadi upload management ini untuk kita bagikan hasil rendering 360 derajat sama web standalone. Nah, kalau web standalone ini
orang lain bisa menggerakkan si Enscape-nya gitu ya. Walaupun dia tidak punya software Enscape, tapi dia bisa menggerakkan. Jadi misalkan maju gitu ya. Contohnya kayak gini aja, maju gitu ya. Coba saya ke Enscape-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa maju, bisa lihat atas, bawah gitu ya. Bisa melihat ke sini. Nah, itu web standalone. Jadi ya, klien gitu ya bisa melihat si desain 3D-nya. Itu bisa kita pergunakan ketika apa namanya asistensi gitu ya sebelum final si desainnya. Jadi klien bisa ngelihat dulu sudah oke atau belum gitu ya. Karena ketika kita kasih file yang web standalone itu hasilnya atau hasil gambarnya ini akan terlalu kelihatan apa realistik gitu ya. Kalau di sini kan kelihatannya bagus tuh, kelihatan bagus. Tapi kalau web standalone agak sedikit pecah-pecah gitu ya. Itu untuk nge-review aja apakah sudah oke atau belum. Ya. Ya, jadi klien bisa ngelihat kiri kanan, atas bawah gitu ya, maju mundur seperti itu. Nah, kalau yang panorama atau 360 derajat itu kan titiknya di satu titik gitu ya, di titik yang sama. Jadi cuma bisa ngelihat kiri kanan atas bawah aja, nggak bisa maju mundur seperti itu. Kalau yang web standalone dia bisa maju mundur ya, ke atas ke bawah seperti ini gitu ya. Nah, nanti saya contohkan ya web standalone. Oke, saya melanjutkan lagi itu untuk upload management di Enscape ya. Lalu di sini ada general setting ya. Ini untuk setting si Enscape-nya ada di sini. Nah, biasanya saya pakai settingan yang standar saja, jadi tidak merubah si settingan ini. Lalu di sini ada info-nya, gitu ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu icon atau tools yang ada di Enscape ya. Jadi ada apa namanya untuk memulai atau startnya kita klik yang ini. Nanti dia akan otomatis ngebuka si Enscape-nya. Oke ya. Ini saya close Enscape-nya dulu. Saya ulangi. Oke. Jadi untuk memulai bisa klik yang ini, start Enscape. Nanti dia akan berproses nih. Oke. Nah, dia muncul seperti ini. Oke ya, nah, ini sudah masuk di Enscape-nya. Oke, untuk icon ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau sudah oke lah ya, sudah bisa dipahami nih, icon-icon di dalam Enscape-nya. Icon Enscape di dalam SketchUp ya. Nanti saya masuk ke icon atau tools di dalam si Enscape-nya. Oke, saya kira itu bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan ke si Enscape-nya ya. Tampilannya sudah berubah atau belum? Oke, sudah berubah ke Enscape ya. Oke. Ini ada home ya, yang icon atau tools yang pertama di sini ada home, lalu yang sebelahnya ada collaborative notation ya. Ini untuk kolaborasi, lalu ada beam ya. Lalu ada beam, lalu di sini ada view management. Ini untuk melihat si scene-scene-nya ya. Jadi kalau misalkan di SketchUp-nya di scene yang pertama adalah view-nya view-nya seperti ini, scene kedua,
scene pertama ya, agak nambah, scene kedua seperti ini, scene ketiga kayak gini, scene 4, scene ketiga, scene yang ada di SketchUp ya. Lalu di sini ada aset SketchUp itu tadi ya. Kita bisa memasukkan objek komponen ke dalam Enscape-nya langsung seperti ini ya. Jadi sama dengan yang tadi ya. Cuman kalau yang tadi masukinnya di SketchUp, kalau di sini ini masukinnya di Enscape. Oke. Lalu yang berikutnya ada side context. Ini untuk memasukkan apa namanya kayak maps gitu ya. Di sekitarnya ini digunakan untuk eksterior sebetulnya. Jadi objek-objek bangunan di sekitarnya dia akan masuk ke dalam landscape ini ya. Kalau interior ini nggak akan terlalu berpengaruh karena nggak akan kelihatan juga. Kalau misalkan jendelanya tertutup gitu ya, lebih bagus menggunakan background seperti ini. Oh ya, ini background bawaan dari landscape ya. Oke. Misalkan saya coba side context ini ya. Ini add side context. Nah, nanti akan muncul seperti maps kayak gini nih. Kelihatan nggak? Ini tinggal kita pilih aja. Mapsnya ada di mana? Misalkan Bandung ya. Pilih Bandung, Jalan Kebun Agung. Oke. Posisinya dia ada di sini misalkan nih. Kelihatan nggak? Udah berubah belum? Oke ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini untuk ukuran ngambil si mapsnya, kita pengen sampai mana gitu ya. Lalu di sini ada rotate juga, bisa diimport. Nanti ketika dia sudah selesai, ini objek seperti ini, objek bangunannya dia akan masuk ya. Nah, seperti ini ya. Ini objek bangunannya akan masuk. Nah, kalau di apa namanya SketchUp kan itu agak sedikit ribet ya kalau misalnya kita tidak menggunakan plugin. Jadi kita harus punya data maps ya dari AutoCAD, lalu kita bikin bentuk-bentuk kotak seperti ini, lalu kita push pull gitu ya, seperti itu. Kalau di Enscape ini dia lebih praktis ya, jadi langsung masuk si objek bangunannya. Ini dipergunakan untuk eksterior, jadi akan kelihatan masa bangunnya. Kalau interior dia tidak akan terlalu kelihatan, akan terlalu berpengaruh gitu ya. Oke. Lalu di sini ada map data ya, ada building, ada street, ada landmarks, topografi ya akan kelihatan. Ini bisa di hide dan dimunculkan seperti itu. Oke, ini saya remove aja, hilangkan ya. Oke, lalu yang sebelah kanannya ada video editor ini untuk kita bikin animasi nanti ya. Ini nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang membuat animasi di Enscape. Oke, setelah animasi ada screenshot ya. Screenshot ini untuk apa namanya ya, rendering ya, untuk rendering. Kalau screenshot ini apa namanya screenshot di Enscape dengan Lumion waktunya berbeda, atau rendering di Enscape dan Lumion waktunya berbeda. Saya kira lebih cepat di Enscape ya. Jadi ketika kita screenshot misalkan seperti ini, ini langsung gitu ya. Jadi untuk rendering JPEG waktunya sangat cepat ya dibanding dengan saya menggunakan Lumion atau V-Ray. Kalau V-Ray dia ada waktu yang perlu kita tunggu gitu ya. Kalau di Enscape ini lebih cepat.
Oke, di create rendering of the RNS. Lalu yang sebelah kanan ada batch rendering, jadi kita bisa ngerendering sesuai dengan scene-scene yang sudah kita buat, gitu ya. Ini scene 1 sampai 5, jadi dia bisa otomatis. Sama halnya dengan di Lumion ya, Lumion kan itu ada kayak kita ambil tag foto gitu ya, ada 10 set tag foto lalu kita render secara otomatis. Di Enscape pun ini kita bisa render secara otomatis juga. Oke, yang ini batch rendering. Lalu di sini ada apa namanya, rendering 360 derajat ya. Nah, ini nanti ini ada yang rendering mono sama stereo. Oke, ini nggak bisa diklik ya. Mungkin karena dia terbuka. Oke. Kita coba yang 360 derajat. Oke, selanjutnya di sini ada X standalone. Jadi untuk apa namanya, bikin file Enscape-nya supaya orang lain bisa ngebuka file Enscape-nya gitu ya, untuk klien biasanya. Ini ada X standalone sama web standalone. X standalone sama web standalone ya. Kalau web standalone dia akan ada link ya. Linknya yang bisa kita copy. Yang X itu ada filenya gitu ya. Ini saya cancel aja dulu. Ya, jadi ada dua pilihan, ada filenya atau yang web. Jadi langsung ke apa namanya, ke internet ya, ke internet langsung link gitu ya. Lalu di sini ada minimap ya, yang sebelah kanan nih. Bagian sebelah kanan ini ada minimap. Minimap ini untuk kayak keyplane ya, keyplane ya. Jadi ada denah seperti ini ya. Denahnya ada di sebelah kanan. Kita bisa maju mundur gitu ya. Denahnya. Melihat si denah ruangan. Oke. Lalu yang sebelah kanannya ada save frame. Jadi dia kelihatan ada frame-nya gitu ya. Lalu di sini ada perspektif, point perspektif, fotografik ya. Oke, ini ada beberapa pilihan tampilan, ada yang perspektif, ada two point perspektif, ada ortografik. Kalau ortografik itu lebih ke kayak isometrik gitu ya, dia bisa bikin gambar atau rendering yang 2 dimensi gitu ya, tegak lurus. Ya. Nah, kita lebih sering menggunakan yang perspektif biasanya untuk rendering. Perspektif dan two point perspektif ya, supaya kalau two point perspektif dia lurus semuanya nih, jadi nggak ada yang ketika kita lihat atas atau bawah, garis-garis ini dia akan lurus, ini tegak lurus karena dia two point perspektif tegak lurus. Oke. Ini saya pakai yang perspektif. Oke. Ya. Lalu di sini ada navigasi mode ya, ada fly mode, ada walk mode. Jadi kalau fly dia ya terbang, kayak terbang gitu ya. Kalau walk ya dia kayak jalan aja. Jadi kalau misalnya ada objek di apa namanya, ada objek di depannya, dia nggak bisa nabrak gitu ya, atau nggak bisa nembus tapi dia nabrak. Nah, seperti itu. Nah, ini yang walk mode, jadi kayak mode jalan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita maju di sini, dia mentok ke meja gitu ya. Jadi nggak akan nembus. Kalau yang fly mode, dia ya tembus aja, langsung nabrak seperti itu ya. Langsung tembus seperti itu. Lalu selanjutnya ada VR headset ya, untuk VR.
kita nggak pakai dulu. Oke. Kita fokus di rendering. Oke. Lalu ada visual setting, ini untuk setting si visual ya, untuk tampilan untuk renderingnya nanti, gitu ya. Tidak ada custom preset, kamera, rendering quality ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi untuk sekarang saya ini kan dulu ya, jelaskan si icon-iconnya itu apa saja ya. Nanti kita masuk ke detailing. Oke, visual setting, lalu escape window setting ini untuk customize apa namanya, misalkan window tiles, apa namanya, judul gitu ya, title-nya, lalu loading screen dan sebagainya. Ini customize. Lalu ada input ya, input ini untuk setting si ini kayak kecepatan si mouse-nya, lalu ada mouse smoothing gitu ya, jadi dia lebih smooth ya, movement speed-nya ya. Ini ada macam-macam. Lalu ada device, ada preference. Oke, ini icon-icon atau tools yang ada di Enscape ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah, kita lanjut kembali lagi ke SketchUp-nya. Ini suara dan videonya, share screen-nya sesuai atau agak lambat? Agak delay, Kak. Agak delay ya? Oke, berarti saya harus pelan-pelan untuk ngomongin. Oke. Sip. Ini sudah di SketchUp. Tampilannya saya potong dulu. Tampilan interior saya potong. Oke. Seperti ini. Sip. Nah, jadi langkah awal sebelum kita rendering si JPEG ya, kita harus setting dulu material ya, setting material di ya, setting material di SketchUp. Kalau material-material ini sudah cocok gitu ya, material yang misalkan materialnya kita dapat di SketchUp tekstur gitu ya, ini udah sesuai nih, udah oke, tinggal kita setting aja reflectionnya dan segala macamnya gitu ya. Nah, kita bisa langsung klik yang Enscape Material Editor ini ya, ini untuk setting material. Oh iya, satu lagi. Untuk download si material, selain dari Enscape, SketchUp Texture, kita bisa pakai Studio ya. Ini sini ada Studio V1.44 nih. Nah, ini saya pakai untuk apa namanya, cari material dan objek ya. Di sini ada material, lalu ada objek-objek komponen ya. Ini sebagai alternatif untuk kita download pakai Studio ini ya. Oke. Kalau material di Studio ini ada macam-macam tuh ya, kita bisa lihat juga. Dan ini tuh ada harganya juga, jadi ada informasi harganya dan lebih spesifik gitu ya dibanding dengan material-material yang ada di SketchUp Texture atau di Enscape. Nah, di sini lebih informatif ya, jadi lebih detail gitu ya. Contoh seperti ini ada HPL gitu ya. HPL-nya ada dari Aika, ada Taco, Tiero, Splendor gitu ya, ada macam-macam. Misalkan saya pakai yang dari Taco, ini Taco-nya ada macam-macam tuh info produknya ya. Ketika kita klik dia akan muncul seperti ini. Taco natural beach ya, lalu ada harganya berapa ya, seperti itu. Kayak misalkan saya pakai yang ini, download,
klik lagi, nanti dia akan otomatis masuk ke dalam SketchUp ya, di InModel ini. Lalu misalkan saya pakai di sini, klik, nah ini langsung otomatis masuk ke sini. Nah, kayak gitu ya. Dan ini cukup detail juga si tekstur atau material di Studio ini ya. Oke, itu salah satu alternatif untuk kita pakai materialnya. Bisa pakai dari Studio. Ini lebih detail ya. Spesifikasinya jelas. Oke, itu untuk material. Lalu ada juga untuk si objek-objeknya. Misalkan ini dekor gitu ya. Ini ada contoh mirror gitu ya. Nah, ini ada cermin, ada macam-macam cermin nih. Di sini ada info jenis cerminnya, lalu ada harganya juga ya. Jadi kita bisa lihat nih, ini harganya kira-kira cermin yang seperti ini berapa. Gitu ya. Ini untuk estimasi interior design ya, itu lebih enak sih. Jadi langsung ada referensi harga ya. Jadi kita nggak harus nyari ke internet lagi gitu ya. Kita bisa pakai plugin Studio ini. Nanti teman-teman bisa download aja di internet plugin Studio ya, SketchUp. Nanti akan muncul, suruh registrasi ya, data dulu. Nanti dia akan otomatis seperti ini. Enggak susah gitu ya untuk download plugin ini. Oke. Jadi ini salah satu opsi untuk kita pakai untuk memasukkan material dan komponen ya, objek komponen. Bisa pakai Studio ini. Seperti itu. Oke, saya coba satu dulu deh. Load objek ini ya. Sebelumnya saya taruh di mana ya? Oke, di sini. Agak sempit memang ya. Oke, atau objek yang kecil saja. Oke, misalkan move ya. Oke, nah ini move ini harganya 39.000 ya. Oke, saya taruh di sini. Ini ada move ya. Nah, itu jadi komponen di Studio ini nanti akan lebih jelas seperti ini. Kalau yang di Escape kan komponen atau objeknya dia putih seperti ini di SketchUp ya. Baru jelasnya di Escape ya. Oke, nah seperti itu ya. Ini referensi untuk pakai material dan objek. Nah, saya lanjutkan lagi. Masuk ke ini Escape Material Editor. Nah, jadi cara untuk penggunaannya adalah ketika kita klik Escape Material Editor, lalu klik ini Sample Pane. Klik Sample Pane, lalu klik material mana yang mau di edit ya. Misalnya yang ini klik, nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini yang sebelah kiri ini adalah nama materialnya. Ini material 8 ya. Lalu tipenya kita bisa edit, ada generic, carpet, clear coat, ada foliage, grace, self illumination, ada water ya. Oke, kita pakai yang generic aja. Ini yang standar. Lalu ada image fade-nya ya. Image fade-nya ini di 100 ya. Lalu tint color-nya ini pakai yang standar aja warna putih gitu ya. BAM-nya pakai yang BAM map ini ada BAM, ada normal, ada displacement ya. Kita pakai yang BAM. Lalu ada tekstur ini dia apa namanya akan kelihatan si corak-coraknya gitu ya, brightness-nya bisa kita atur itu. Ya. Oke. Lalu ada reflection. Ini roughness ya.
Supaya lebih jelas gitu ya, biasanya saya pakai layarnya dibagi dua, jadi setengah di SketchUp, setengah di Enscape, supaya ininya kelihatan lebih jelas. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kelihatan jelas ya. Ini materialnya timbul-timbul. Oke ya. Saya ulangi dari yang ini ya, yang H map ini. Ini ada bump map, ada normal, sama displacement ya. Kalau yang bump map ini kita bisa kayak ngasih tekstur supaya dia lebih jelas gitu ya. Ini use albedo-nya diklik aja. Nah, nanti dia akan otomatis kayak gini. Ini tekstur kelihatan jelas gitu ya. Nah, mode-nya ini bisa disesuaikan. Nah, kalau dia apa namanya? Kalau dia minus, berarti dia ke dalam gitu ya. Oke, kalau misalkan dia plus ya, atau nggak minus gitu ya, dia ke atas. Ini yang standar tuh di 0. Kalau 0 dia berarti flat gitu ya. Kalau ini dinaikkan dia akan muncul tekstur yang lebih jelas. Lalu di sini ada reflection. Nah, ini yang harus kita setting baik-baik ya. Jadi sesuai dengan si jenis materialnya seperti apa. Apakah dia glossy banget gitu ya atau enggak. Kalau misalkan dia glossy, roughness-nya ini diturunkan saja gitu ya. Diturunkan supaya dia kelihatan. Oke. Roughness-nya diturunkan, metallic-nya ini bisa dinaikkan ya. Kalau dia glossy. Oke. Nah, kelihatan nggak? Ini metalik. Nah, jadi dia kelihatan pantulan-pantulan nih. Ini masih sedikit kelihatan pantulannya karena si bump map-nya dia timbulnya cukup tinggi gitu ya. Nah, ini kita bisa atur jadi 0 misalkan atau ya 0 sini. Nah, kalau dia 0 ya enggak terlalu menonjol gitu teksturnya, reflectionnya, pantulannya ini akan kelihatan jelas seperti ini. Ini ada pantulan lampu ya, ini akan kelihatan jelas. Nah, seperti ini. Pantulan-pantulan dari mejanya juga dia kelihatan. Oke. Kalau yang spekular ini apa namanya? Kayak si pantulan yang agak brightness gitu ya. Seperti itu. Ini di 100 aja. Oke ya. Jadi biasanya kalau saya setting si roughness-nya ya, ini dikosongkan, metaliknya disesuaikan. Nah, ini untuk keramik. Ya. Apakah dia punya tekstur gitu ya, keramiknya, atau dia rata saja, jadi glossy gitu ya. Kalau di ruang tamu atau di dalam interior gitu ya, biasanya kan keramiknya dia smooth aja gitu dan glossy, tidak bertekstur. Yang teksturnya kelihatan banget itu ketika dia di teras atau di apa namanya WC gitu ya, dia kan bertekstur tuh, jadi tidak terlalu glossy gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang use albedo ini, ya, ininya dinaikkan, jadi dia kelihatan banget tekstur. Oke, kalau di glossy itu nggak usah. Ini cukup seperti ini aja, bisa normal map atau bump map, tapi nggak pakai use albedo. Oke, seperti itu ya.
budget. Selanjutnya contoh saya setting material yang ini ya, yang meja. Nah, mejanya dia glossy seperti ini. Sample file, klik ini. Oke, ini roughness-nya ini saya turunkan aja, lalu metallicnya ini disesuaikan, saya pakai di 30 gitu ya, lalu di 30 seperti ini. Selebihnya ini normal aja, jadi saya nggak banyak utak-atik karena dia tidak bertekstur gitu ya, dia color. Cukup saya setting di reflection ya. Seperti itu. Lalu lanjut ke meja ini ya, meja dapur ya, meja dapur. Meja dapur ini kita bisa pakai yang generik ini ya. Yang pertama ini meja dapur. Oke. Nah, seperti ini. Ini udah kelihatan glossy ya. Ini materialnya adalah marmer, jadi dia pantulannya cukup tinggi. Ini, nah, supaya pantulannya tinggi, yang reflection ini ya, roughness-nya diturunkan, metallicnya disesuaikan. Nah, semakin tinggi metallicnya dia semakin mantul juga. Seperti itu. Kalau metallicnya tengah-tengah ya ini standar lah, tidak terlalu mantul gitu ya. Ini bisa dilihat di sini nih, pantulan dari keramik yang dindingnya. Ya, dari sini nih, pantulannya. Ini metaliknya dia tengah-tengah. Kalau metaliknya tinggi, ini semakin kelihatan pantulan si keramik dindingnya. Seperti itu ya. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi material yang kayu misalnya. Oke. HPL ini nih. Klik sampel materialnya, klik sampel material, lalu klik materialnya, lalu kita setting. Oke. Nah, ini HPL nih. Nah, HPL-nya nanti kita lihat apakah dia yang glossy atau yang bertekstur gitu ya. Nah, kalau misalkan dia yang glossy berarti cukup kita setting yang roughness-nya aja sama metallic-nya gitu ya, roughness sama metallic. Nah, supaya dia kelihatan pantulan itu. Oke. Tapi kalau misalnya dia bertekstur ya, kalau bertekstur berarti pantulannya sedikit. Dipakai bump map ini, use albedo-nya, lalu ini bisa dinaikkan nih, supaya kelihatan teksturnya kelihatan. Oke, maksimal dia segini. Oke, jadi serat-serat kayunya tuh kelihatan gitu ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal disesuaikan aja. Materialnya kita pilih yang mana. Apakah yang glossy atau yang bertekstur. Gitu ya. Oke, ini saya jelaskan secara singkat saja ya. Karena waktunya pun terbatas juga. Nanti kalau mau yang lebih detail bisa diskusi lebih lanjut. Oke, jadi ini saya jelaskan yang apa namanya yang penting-pentingnya ya, supaya mendapatkan hasil renderan yang cukup bagus. Oke, saya lanjutkan kembali. Materialnya itu bisa di select per material ya, atau per itemnya itu harus kita kasih material tuh supaya hasilnya pun lebih bagus ya. Saya lanjutkan di railing ini ya, railing tangga, klik.
Nah, ini saya pakai yang generik ya, atau bisa juga pakai yang clear coat ini. Jadi untuk besi gitu ya, bisa pakai yang ini. Roughness-nya saya turunkan karena dia pantulan ya, glossy ya, seperti ini. Lalu metaliknya dinaikkan. Oke. Nah, jadi dia kelihatan pantulannya seperti ini. Oke, lalu kalau misalkan kita ingin rubah si warnanya, misalkan pengen hitam, selain kita ubah di material SketchUp ini, kita bisa ubah di color ini nih. Di color escape yang misalkan saya pakai yang hitam, nanti dia langsung otomatis berubah gitu ya, warnanya jadi hitam seperti ini. Atau warna coklat gitu ya, nah seperti ini. Jadi akan otomatis berubah. Sehingga kita tidak harus edit di material SketchUp ini ya. Bisa di sini di escape. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk railing tangga ini saya pakai clear coat, lalu warnanya bisa disesuaikan ya, roughness sama metaliknya. Roughness saya turunkan, metaliknya saya naikkan. Nah, seperti ini. Oke, jadi kelihatan glossy. Oke ya, itu untuk setting material kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba juga ya, atau diklik lagi nih tentang si material-material ini. Oke, satu lagi nih untuk material, kan ada beberapa ya, jadi saya kasih contoh beberapa aja, jadi nggak semuanya saya cobain. Ya. Misalkan saya setting lampu gitu ya, jadi si teksturnya dia bercahaya ya. Contoh misalkan di area yang ini si kitchennya, ini dia bercahaya. Lampu yang ini nih ya. Contoh paint, klik yang ini, ini masih belum ada tekstur materialnya, saya kasih saya kasih materialnya dulu. Yep. Nah, warnanya agak sedikit kuningnya, tipenya saya pakai self illumination, luminance-nya dinaikkan. Nah, jadi dia bercahaya seperti ini ya, lampu gitu ya. Oke. Jadi saya fullkan aja 100. Lalu warnanya bisa disesuaikan juga. Ini kan putih ya, kan kita pengen kuning gitu ya. Nah, bisa juga. Atau orange. Nah, kelihatan orange itu berubah merah. Oke. Biru. Nah, seperti itu ya. Jadi warnanya bisa disesuaikan. Oke, itu untuk lampu. Jadi ngasih tekstur, ngasih cahaya pada tekstur. Kalau yang lampu panjang ini, kita pakai yang escape object ya, yang ini yang plus ini simbolnya plus. Untuk yang panjang ini kita bisa pakai yang line ya. Line ini contoh misalkan saya taruh di sini. Line, di SketchUp ya. SketchUp-nya saya taruh di sini, lalu diklik di titik sama ya. Nanti akan muncul luminous intensity-nya berapa sama length panjangnya ya. Kalau misalkan dia
kurang sesuai arahnya, nanti kita bisa rotate secara manual di SketchUp pakai Q ya. Klik sini, arahkan ke sini, lalu klik sini. Ini rotate biasa. Lalu ini disesuaikan panjangnya, lengthnya. Oke, supaya dia pas, gitu ya. Oke. Lalu luminous intensity-nya ini diatur ya. Ini untuk intensitas si cahayanya mau seberapa gitu ya. Apa dia terang banget atau sedikit cahayanya. Nah, seperti ini. Ini kelihatan langsung di sebelah kanan ya. Nah, seperti ini. Oke. Bisa diatur cahayanya. Lalu kalau misalnya kita ingin merubah si warnanya, nah, kita langsung setting atau kasih material aja ya. Materialnya misalkan warna orange, klik sini. Nah, nanti akan berubah si warna lampu. Nah, saya pakai yang biru contoh. Nah, ini langsung otomatis berubah. Udah berubah belum? Oke, agak lambat deh. Ya, berubah seperti ini, warna biru. Atau yang warna hijau. Nah, seperti itu. Jadi untuk setting si lampu yang panjang ini bisa ditimpa aja langsung materialnya. Oke, seperti itu ya. Itu untuk lampu yang strip. Cara pakai. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk lampu strip di objek dapur ini, dia berada di kabinet atas. Kabinet atas, kita kasih lampu strip. Caranya kayak tadi, kita masuk atau kita klik yang escape object ini, klik yang lain ya, lalu kita taruh di sini titiknya di titik yang sama, jadi 2 kali klik di titik yang sama. Oke, nah lalu kita sesuaikan rotatingnya ya, sini klik sini, oke, di rotate, panjangnya disesuaikan, oke ya. Lalu intensitas cahaya disesuaikan, warnanya disesuaikan. Oke, nah, seperti itu. Itu untuk setting lampu yang panjang. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah, kalau kita sudah setting materialnya, objek-objeknya sudah ada semua gitu ya, lalu lampu-lampunya sudah oke, kita masuk ke escape-nya secara full gitu ya. Oke, kita seperti ini, klik oke, dia akan masuk full. Nah, oke, nah seperti ini ya. Oke, setelah kita setting yang tadi, sekarang kita setting ininya, setting apa namanya, brightness ya. Setting brightness-nya ada di sini, visual setting. Jadi nanti kita sesuaikan nih brightness-nya, exposure dan sebagainya. Oke, yang pertama di sini ada custom preset, itu ada main, ada image, atau sky output gitu ya.
kita pilih yang main dulu. Ini stylenya ini ada uh, ini none ya, kita pilih yang none supaya dia sesuai dengan SketchUp-nya. Kalau yang white dia jadi putih semua gitu ya. Lalu ada polystyrol ya. Polystyrol itu sama dengan yang white ini, cuman dia sedikit cahaya. Lalu ada light blue. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi modenya kita pilih yang non saja. Lalu di sini ada outline. Outline ini supaya uh, kelihatan si ujung-ujung garisnya gitu ya. Oke. Ini saya pakai ya, untuk saya tambahkan si ini persennya supaya garis-garis yang ini nih pintunya itu kelihatan gitu ya. Kalau misalnya tanpa outline dia kurang jelas kelihatannya. Jadi saya pakai outline supaya lebih mempertegas si apa namanya ya garis-garisnya gitu ya. Outline-nya bisa disesuaikan. Nah, ini saya pakai 6%, jadi tidak terlalu keras banget gitu garisnya. Jadi lalu ada kamera ya. Di kamera ini ada projection-nya, ada perspektif, to point, atau orthographic ya. Jadi salah satu yang perspektif. Kalau yang to point ya, jadi tegak lurus semua. Ini pakai perspektif. Lalu ada auto exposure. Ini saya checklist supaya brightness-nya tuh dapat gitu ya, tidak terlalu gelap. Ya. Lalu ini exposure-nya bisa dimainkan juga sebetulnya. Jadi selain di auto exposure, exposure-nya kita sesuaikan. Oke. Lalu ada field of view, ya. Ini untuk kayak lensanya gitu ya. Lensanya apakah dia zoom banget gitu ya, atau dia lebih ke cekung gitu ya. Perspektif. Ini saya pakai 90 derajat. Depth of dia ini untuk apa kayak ngeblur gitu ya. Nah, ini autofocus atau tidak autofocus gitu ya, bisa disesuaikan. Ini setting untuk kayak setting kamera gitu ya. Kan kita pengen fokus di objek buah-buahan ini gitu ya. Ini kita bisa setting nih deep of field-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita fokusnya di buah-buahan, belakangnya dia ngeblur ya. Kita seperti ini. Oke, ini udah kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oh iya, saya belum jelaskan navigasi di Enscape ya. Navigasi di Enscape untuk lihat kiri, kanan, atas, bawah itu pakai mouse klik kiri ya. Kalau yang kayak apa namanya orbit gitu ya, kayak orbit itu di klik kanan. Nah, hampir sama sebenarnya dengan di SketchUp ya. Lihat kiri kanannya pakai klik kiri, orbitnya klik kanan ya. Zoom in, zoom out-nya bisa pakai scroll juga sih, maju mundur bisa pakai scroll. Atau bisa pakai navigasi juga. Navigasi maju mundur gitu atau WASD gitu ya. Nah, yang kayak biasa aja, standar ya. Lalu kalau yang naik turunnya pakai naiknya Q, sorry, naiknya E ya, turunnya Q. Oke, naik turunnya seperti itu. Oke. Oke, setting seperti ini misalnya.
Oke. Jadi untuk ngeblur ini bisa pakai autofocus atau uh, pakai focal point-nya, ya, bisa disesuaikan focal point-nya, nanti akan muncul tuh dari horizontal, ya, horizontal sampai mana, nah, berarti itu difokuskan gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa pakai autofocus atau focal point. Nah, saya pakai yang autofocus saja. Oke ya. Lalu ada rendering quality, ini quality-nya mau yang bagaimana gitu ya. Ini saya kasih yang paling bagus. Oke, itu setting di main ya. Jadi teman-teman bisa ulik aja sesuai dengan selera. Ya, brightness-nya udah cukup itu, disesuaikan aja. Deep of field-nya mau ngeblur atau enggak gitu ya, itu disesuaikan ya, sesuai dengan selera gitu ya. Oke, itu di main. Lalu ada image ini untuk setting sama untuk ini kayak highlight-nya gitu ya, jadi pencahayaan gitu ya, disesuaikan nih. Semakin tinggi dia semakin kelihatan cerah gitu ya. Tuh dia sedikit gelap. Kayak highlight-nya ini saya naikkan misalkan di 50%. Lalu shadow-nya ini untuk bayangan ya. Untuk bayangannya kita bisa lihat di objek yang ini nih. Contoh misalkan shadow-nya, ketika shadow-nya dia turun ya, ini objeknya agak sedikit samar-samar gitu ya, tidak terlalu kontras gitu ya. Kalau shadow-nya kita naikkan, objeknya akan jadi lebih hitam gitu ya, yang ini nih. Seperti itu. Nah, saya biasanya pakai di 20% aja, jadi tidak terlalu keras banget gitu ya. Lalu ada saturation, ini untuk si saturasi warnanya ya. Ini saya pakai di 100%. Tapi kalau misalnya kita pengen dia lebih kayak orange gitu ya, jadi 30 ya, 150. Oke, ini saya pakai yang 100 ya. Lalu ada color temperatur, ya, warnanya ini semakin ke bawah ini semakin kuning gitu ya. Nah, kalau naikkan ke atas ini lebih ke warna biru. Oke ya. Ini saya pakai yang 6600 tadi ya. 6600. Oke, kurang lebih segini. Lalu ada efeknya ya, ada motion blur, ada lens flare gitu ya. Ada bloom ya. Ini saya pakai yang standar aja, jadi nggak terlalu banyak setting yang efek ini. Nah, nanti akan kurang bagus juga. Lalu ada atmosfer, ini untuk di eksterior biasanya. Ini ada namanya kabut gitu ya, ada illumination, ini sunbright, night sky brightness dan sebagainya gitu ya. Ini dipakai untuk di eksterior. Kalau interior ini nggak terlalu benar. Sky juga sama ya. Ini untuk backgroundnya ya. Ada white background. Kalau white background dia jadi putih ya. Lalu horizonnya apakah dia clear atau apa namanya kota gitu ya, atau di pegunungan. Contoh misalkan ini saya buka dulu nih, jadi hide juga color blacknya saya hide. Oke. Oke. Nah, itu white background kan ya, jadi backgroundnya dia putih.
Tapi kalau misalnya kita hilangkan lalu si source-nya pakai yang kotak gitu ya, ada kelihatan background-nya. Background-nya ini. Jadi kotak aja. Nah, ini agak geblur ya karena tadi saya setting supaya dia blur. Oke, nah jadi kalau sky ini lebih ke eksterior ya. Untuk di interior kita nggak terlalu banyak setting. Oke, lalu sini ada output ya, outputnya ini resolusinya mau berapa nih, yang full HD atau ultra HD. Nah, itu disesuaikan, atau bisa custom juga pengennya berapa ya. Ini pakai yang full HD. Oke, lalu file formatnya ini bisa disesuaikan PNG, JPEG atau yang lainnya gitu ya. Ini saya pakai JPEG. Nah, videonya nih ada compression quality-nya sama frame per second-nya berapa. Seperti itu. Oke. Oke ya, itu di visual setting. Nah, itu yang biasanya saya ubah. Nah, kalau itu sudah, kita coba rendering. Ya, cuman renderingnya di sini. Oke. Angle-nya disesuaikan, lalu kita klik tools yang screen shoot ini. Klik, lalu namanya bisa disesuaikan. Lalu saya oke. Nah, itu sudah ya. Di nah seperti ini. Ini hasil renderan nih. Ini ya, jadi lebih cepat ketika kita lakukan rendering ini dengan plugin yang lain. Oke, seperti ini ya. Sip. Seperti ini. Ini untuk rendering JPEG caranya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita mau animasi gitu ya, nanti bisa klik yang sebelah kiri. Sebelumnya saya setting dulu yang deep field-nya supaya dia kembali lagi ke normal ya, jadi tidak ada ngeblur. Nah, kurang bagus. Nanti untuk yang lain kita setting menjadi normal kembali. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita coba tes rendering lagi JPEG-nya. Langsung di save. Export image. Oke, ini ini ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Jabar Gandito ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita setting si landscape ya, kita setting di sini misalnya setting materialnya, segala macamnya, setting material, lampu ya, objek-objeknya, lalu kita save si SketchUp-nya, kita kasihkan misalkan ke teman kita gitu ya untuk dibuka di laptopnya, nanti settingan si landscape-nya akan masuk juga ke dia punya laptop gitu ya, jadi otomatis akan apa namanya
akan kebaca gitu ya settingan-settingannya. Karena dia langsung otomatis ke save. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kita nggak harus setting lagi reflectionnya segala macam, karena ketika kita setting di sini lalu di save ya, nanti akan otomatis ke save juga settingan escape-nya. Seperti itu ya. Oke. Untuk escape-nya ini ada yang gratis, ada berbayar. Oke. Ini saya pakai yang escape versi berapa ya? Oke, versi 3.4.1 ya. Oke. Untuk si software escape-nya ya teman-teman bisa cari lah ya. Udah banyak di internet atau di toko online gitu ya. Karena kita pun untuk membelikannya kalau bajakan bingung juga ya. Jadi kurang enak gitu ya. Gitu, teman-teman bisa cari lah escape-nya. Gampang kok untuk nyarinya. Saya pakai yang SketchUp 2022 ya. Ini masuknya ke situ. Tapi kalau misalkan untuk SketchUp 2018 itu ada versi Enscape yang lain. Jadi misalkan teman-teman cari kata kunci Enscape untuk SketchUp 2018 gitu ya, nanti dia akan muncul. Tapi si icon atau tools-nya dia tidak akan terlalu jauh berbeda dengan yang ini ya. Ya, sama lah gitu ya. Icon fungsi-fungsinya tuh kayak gitu. Oke. Seperti itu. Saya kira di 2018 mungkin masih bisa ya. Ada escape untuk SketchUp 2018. Oke ya. Ini saya lanjutkan kembali ya. Itu untuk rendering rendering JPEG, lalu untuk rendering animasi ya, caranya seperti ini. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, untuk membuat animasinya ini icon plus nih. Nah, itu yang kita klik. Jadi diatur dulu angle-nya di mana. Oke, ini plus aja ya. Itu ada satu nih. Ada satu keyframe. Lalu misalkan saya maju ke sini, yep. Lalu plus lagi ya. Nah, ini udah ada dua nih. Maju lagi. Yep. Jadi diatur angle-nya lalu plus ini. Oke. Nah, ini udah ada 3 nih. 1 ya. Keyframe 1, 2, dan 3. Lalu kita coba tes dulu ya, di play dulu nih. Oh, ini kan terlalu cepet ya, kelihatan nggak? Agak sedikit lambat ya, jadi kelihatannya awal dan akhir aja kayaknya perpindahannya nggak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia terlalu cepat gitu ya, teman-teman nanti bisa setting di ini durasinya yang bagian sebelah kiri atas ya, ini durasinya di icon aja misalkan jadi 8 detik gitu ya, supaya perpindahannya dia smooth. Oke, kalau di zoom mungkin akan terlalu kelihatan dengan jelas sih perpindahannya, dia patah-patah. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Setting si angle-nya dulu, view-nya disesuaikan, lalu kita plus tambahin kayak gitu ya. Sama dengan di Lumion pun seperti itu. Setting si angle-nya baru kita plus. Oke. Sampai dia punya keyframe, beberapa keyframe.
cukup dengan 3 saja. Biasanya saya cukup dengan 3 atau 4 gitu ya. Tidak terlalu banyak keyframe kalau pergerakannya hanya seperti ini, maju gitu ya, atau memutar ya, atau dia menyamping, cukup dengan 3 aja, 3 keyframe. Tapi kalau misalnya dia pergerakannya jalan gitu ya, berarti itu harus banyak keyframe-nya ya, harus banyak di edit keyframe-nya itu supaya dia mengikuti tampilan kita. Tapi biasanya untuk animasi interior cukup kayak gini aja, sedikit-sedikit gitu ya. Ya, ini maju sini, oke, ini satu video gitu ya. Lalu kita bikin lagi video yang fokus di objek mana gitu ya. Nah, kalau ini sudah, ini bisa di save si ini ya, save path to file ya. Jadi apa namanya, kayak pergerakannya gitu ya. Kita bisa save pergerakannya, misalkan ini masih satu. Oke, save. Supaya ketika ada perubahan, ya, perubahan objek, ini kita bisa ambil lagi si pergerakan ini. Karena animasi di Enscape ini berbeda dengan animasi di Lumion ya. Jadi kalau animasi Lumion kita bisa bikin banyak apa namanya, video gitu ya secara bersamaan. Jadi nanti bisa langsung di-combine di Lumion. Kalau di sini bikinnya satu-satu ya. Jadi supaya aman kita save dulu. Nah, ini satu video misalkan sudah oke, kita ekspor gitu ya, ekspor dulu nih, export, yes, kita tunggu. Nah, kalau ini sudah selesai ekspor videonya, baru kita bikin new video, kayak gitu biasanya kalau saya. Jadi satu-satu nih, setelah di save, lalu ekspor, lalu bikin lagi new video, oke. Lalu seperti itu tahapannya ya. Iya, ini save that itu nyimpen keyframe-nya ya, supaya pergerakannya itu tersimpan gitu ya. Soalnya kalau misalkan ada perubahan pada desain, misalkan objek-objek yang kita tambahkan gitu ya, kalau nggak di save ya kita harus bikin pergerakannya lagi gitu. Bikin keyframe-nya itu kan agak sedikit lama gitu ya. Beda dengan di Lumion, kalau di Lumion kan dia ke save ya. Misalkan video 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dia ke save tuh ketika objeknya berubah, ya si videonya pun ikut mengikuti juga perubahannya. Kalau di satu-satu atau video satu video. Oke, cara import ya, import keyframe yang sudah di save dan dimasukkan ke Enscape. Visi lain caranya, nanti oke, ini saya cancel dulu deh, terlalu lama. Nanti di sini ada load path from file, jadi nanti tinggal dicari aja si ini ya, apa keyframe ya, video path-nya nanti bisa dicari. Nah kalau ini kan nggak ada tuh video path-nya, load path ya. Ini saya pakai objek yang lain, open. Nah, ini nggak ada. Coba kita play. Nah kan, kelihatan, udah kelihatan belum? Nah, pergerakannya dia ngaco gitu ya. Nah, ini saya loadpad animasi satu yang tadi saya ini ya. Apa yang tadi saya ini open. Oke, nah ini udah langsung otomatis tuh muncul icon-icon kayak kameranya gitu. Kelihatan. Nah, coba. Oke.
Nah, seperti itu ya. Jadi cara untuk ambilnya tinggal di load aja. Oke. Oke, misalkan ini sudah selesai nih. Nah, kita bikin baru. Klik ini, new video. You really want to delete. Nah, ini delete. Oke, yes aja. Karena kan kita udah save tadi. Nah, setelah itu lalu bikin lagi video yang barunya, misalkan fokus di sini ya. Fokus di apa objek makanannya gitu ya. Jadi plus ya, sebelah kanan plusnya. Add keyframe yang plus sebelah kanan. Ini plus lagi, saya bikin tiga keyframe. Oke. Nah, seperti itu. Di play. Oke, durasinya disesuaikan. Oke, jadi 5 atau 6. 8. Nah, seperti ini. Ini kayaknya patah ya, patah-patah nih si video. Nah, seperti itu ya. Itu cara untuk bikin animasi. Gampang kan ya? Caranya seperti itu. Tinggal kita edit atau setting saya si angle-angle. Lalu durasinya disesuaikan. Ini kan ada keyframe-nya tuh. Kan yang ini nih, ini yang pertama, lalu yang tengah itu yang kedua, ya. Yang ketiga itu yang terakhir ya. Dan nanti kita lihat jaraknya usahakan dia ada di tengah-tengah ya, jadi jangan apa namanya ada di daerah sini gitu kalau misalnya dia ada tiga. Jadi intinya konstan gitu ya si jarak antar keyframe ya, karena itu yang akan berpengaruh pada kecepatan si apa ketika dia bergerak juga ya. Nah, kalau misalnya dia seperti ini, nanti kita bisa update aja. Update agak geser ke sini. Update. Nah, nanti dia akan berubah itu. Oke. Nah, kalau deket-deket sih, dia nggak apa ya, nggak terlalu pengaruh kecepatannya ya. Tapi kalau misalnya videonya agak panjang, baru dia pengaruh. Dan ini keyframe. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk cara setting video editor. Caranya seperti itu. Udah, tinggal di ekspor tadi. Nanti jadi. Oke, itu cara untuk bikin video. Lalu cara untuk bikin 360 derajat ya, panorama. Oke, caranya seperti ini. Kita lihat modelnya. Oke, ini kan modelingnya terbuka ya. Tutup dulu di SketchUp-nya. Ini icon potongannya dihilangkan. Nah, sehingga dia tertutup seperti ini. Oke. Saya atur titiknya di mana nih untuk ambil angle-nya. Oke, kalau sudah oke, kita bisa klik yang 360 ini. Di sini ada mono panorama sama stereo. Yang standar kita pakai yang mono panorama ya. Kalau yang stereo image ini bisa pakai kayak VR gitu ya, di handphone kayak VR. Itu pakai yang mono panorama. Nah, nanti dia akan otomatis tuh apa namanya? Yang ekspor panoramanya, lalu kita bisa lihat nanti di webnya Enscape ya. Oke kan, cancel. Ini agak sedikit lama ya. Ini saya langsung aja hasilnya nanti masuk ke dalam SketchUp-nya ya. Hasil dari 3D panorama itu masuk ke dalam SketchUp-nya, lalu di sini klik yang upload management ya. Upload management ini jadi kita harus upload dulu ke si Enscape-nya, baru kita bisa lihat si 360 derajat itu bisa dibagikan gitu ya. Oke, oh dia sedikit lambat ya.
Oke, nah ini. Jadi nanti teman-teman bisa upload aja nih. Kalau sudah rendering 360 derajat, jadi upload dia, diklik yang ininya nih. Ini nanti upload ke Escape ya, from clouding. Ini karena saya sudah upload, jadi bisa ini. Nah, kalau sudah diupload nanti tampilannya seperti ini, klik yang ininya, ini bisa open in web browser atau copy link gitu ya, dan sebagainya. Misalkan ini open in web browser, nanti dia akan muncul 360 derajatnya. Nah, di sini kita bisa putar-putar tuh. Oke, loading ya. Oke, nah yang ini aja. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan dulu. Nah, kayak gini. Ini hasil dari 360 derajat tadi. Kita bisa putar-putar tuh, lihat atas bawah gitu ya. Lebih enak untuk presentasi ke klien gitu. Nah, kalau pakai yang VR tadi yang stereo, jadi ketika kita bukanya di handphone ya bisa pakai VR. Ya. Jadi kita gerakin handphonenya ke atas ke bawah itu dia akan ngikutin gitu ya. Seperti itu. Kalau di laptop atau komputer kan kita harus gerakin nih secara manual. Kayak mau seperti ini. Nah, gitu ya. Itu fitur-fitur di Enscape ya, selain rendering JPEG, animasi, tapi bisa 360 derajat juga. Di Lumion pun bisa sih, tapi itu harus menggunakan apa namanya web web lain gitu ya, supaya dia bisa seperti ini, bisa dibagikan, bisa di-share gitu ya. Itu harus memerlukan web lagi yang lain. Kalau di Enscape dia udah langsung otomatis tuh bisa secara mandiri gitu ya. Kalau di Lumion ketika render 360 derajat ya hasilnya dia kayak panorama aja, panjang gitu ya, panjang aja, nggak bisa diputar-putar kayak gini. Jadi harus pakai web ya, web lain atau aplikasi 360 derajat supaya dia bisa seperti ini. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, share link apa yang ini? Yang ini mau share link ini 360 derajat. Bisa share ya. Copy link. Saya masukinnya di mana nih? Bentar saya stop share dulu. Saya masukinnya di komunitas Visual Studio. Nah, di situ ada tuh, nanti teman-teman bisa lihat ya. Seperti itu. Coba. Udah ada ya, Pak Didin. Pak Didin udah bisa. Atau share di sini ya. Ini saya share di sini aja. Saya share di Zoom-nya aja. Nah, ada di share link itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada dua nih. Ada yang mono sama yang stereo. Yang saya share pertama itu yang mono. Stereo. Nah, itu yang kedua tuh. Di chat ya. Oke, ini ada
pertanyaan dari Jabar lagi, dulu pengen nyoba yang web standalone tapi nggak bisa dibuka, kira-kira apa ya jadi masalah. Itu bisa terjadi karena berat sih, memang agak berat. Nah ini contoh saya yang web standalone ya, ini Escape Web ini pun loadingnya agak lama, nanti berat ya. Nah, si file yang saya tuh nggak terlalu gede gitu ya, tapi ketika dimasukkan ke dalam uh, ini Escape yang standalone gitu ya, yang web ini web standalone, dia loadingnya lama, jadi kita harus sabar gitu ya. Ini pun lama nih, padahal si ini nggak terlalu gede tapi lama ya, harus sabar aja karena mungkin banyak yang pakai Escape ya, yang di webnya itu apa empuk gitu ya, lalu si kemampuan si komputernya juga itu berpengaruh sih kayak gitu ya. Tapi bisa sih, bisa dicoba. Mungkin Mas Jabar bisa uh, apa namanya pakai objek-objek yang kecil aja dulu. Oke, ini saya copy ya. Jadi kalau mau coba silahkan. Saya copy linknya. Copy paste di situ. Di chat ya, chat Zoom. Nah, ini kan escape yang apa namanya web ya. Ada juga yang filenya. Yang filenya itu di start. Nah ini escape. Jadi kita bisa double klik juga. Ini yang exe ya, x apa? Mana yang cepat? Nah ini yang X standalone. Jadi dia tidak menggunakan web filenya. Nah seperti ini. Nah ya, ini kan si gambarnya tidak sebagus yang hasil renderan ya, mendekati lah, ya. Tapi tidak sebagus. Ini agak berat juga nih. Seperti itu. Oke ya, oke Mas Jabar. Nanti bisa dicoba dengan objek yang kecil-kecil aja dulu, ya, supaya dia tidak terlalu berat. Gitu. Nah ini kan di webnya pun lama juga nih, dia berat. Tapi dia berhasil juga. Cuma harus sabar aja sungguhnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya, jadi versi yang X aja. Jadi bukan yang web. Kalau web memang sedikit lama sih. Kalau web ya nunggunya harus lama. Paling ya kalau mau share ke klien yang 360 derajat aja. Itu yang paling simpel sih. Atau mau dia buka di laptopnya bisa pakai yang X ini aja. Kayak X. Oke, punya Mas Jabar sudah bisa ya. Kalau yang saya masih loading karena ya itu tergantung dengan kecepatan si komputernya juga. Nah ini Mas Jabar bisa buka. Itu ya. Kalau kliennya apa si laptopnya atau komputernya tidak tepat ya coba juga sih. Itu tergantung. Ya, tergantung kemampuan si komputer juga. Ya, settingan cahaya HDRI ya nggak akurat karena memang kalau yang web standalone itu untuk
ini aja untuk objek-objeknya, apakah sudah oke atau belum gitu ya. Ini untuk apa namanya, asistensi modeling gitu ya. Biasanya kalau web standalone kayak gitu untuk asistensi modeling ya. Kalau untuk rendering, visualisasi ya kita lebih ke 360 derajat aja panorama ini. Nah, jadi kalau web standalone untuk asistensi modelingnya apakah sudah oke atau belum gitu ya sama klien. Kalau sudah oke, kita kasih jelas ya. Kayak gitu. Oke, ada lagi. Ya teman-teman kalau misalnya mau lanjut lagi pelatihan Enscape-nya yang lebih detail bisa registrasi ke ini ya. Ini Taida sudah kirim di chat ya. Oke. Mungkin ini saya jelaskannya di apa namanya training malam ini saya jelasinnya sekilas-sekilas saja karena ya, terpaut dengan waktu juga yang singkat ya. Kalau nanti di pelatihannya mungkin saya akan jelasin lebih detail lagi tentang item-itemnya apa saja gitu ya, lebih jelas gitu ya, lebih detail karena nanti akan ada 6 kali pertemuan ya Tainda ya, 6 kali pertemuan di training escape itu 6 kali. Iya, nanti ini pelatihan ini kan hari ini cuma 1 kali ya. Nanti kita ada pelatihan selanjutnya yang 6 kali pertemuan itu ya Kang Agung ya. Jadi untuk teman-teman yang masih mau belajar ini berlatih ya bersama-sama dengan Busan Studio ini, karena kalau yang itu mesti berlatih ya. Jadi ada jam terbangnya juga nih untuk bisa setting nih lampu nih yang tadi, terus gimana sih ngatur scene-nya tuh kameranya itu gitu. Kita harus latihan dan nanti Kang Agung juga ngelihat hasil latihannya teman-teman juga kalau misalnya teman-teman ikut berlatih di sini gitu ya. Jadi bisa dinilai juga nih sama Kang Agung udah cukup oke belum gitu ya. Jadi nanti bisa dipelajari bareng-bareng loh gitu. Jadi untuk yang mau ikutan latihannya nanti kita akan ada di bulan September ya insya Allah ya kelas grupnya nih, kelas bersama-samanya di tanggal hari Senin Rabu jam 10 pagi ya gitu. Jadi untuk teman yang mau ikutan join ke kelas regulernya bisa daftar mulai dari hari ini. Registrasinya lebih mudah kita ngobrol di WA grup Busan Studio ya, itu ada linknya di situ. Nanti oh ya ini ada promo nih, promo free training ya untuk teman yang mendaftar tunggu sampai hari besok, cukup bayar sepertiganya aja dari harga normal, oke? Jadi cepet-cepetan sampai hari Minggu besok ditunggu sampai jam 4 untuk teman-teman yang mau ikutan les ini dengan harga yang lebih murah ya. Cukup bayar sepertiga aja, tapi harus mendaftar sampai hari Minggu besok ya, sampai jam 4. Nah, tapi nanti kita mulai live trainingnya tanggal 9 ya, tanggal 9 September, oke. September 2023. Oke, seperti itu training hari ini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi Mas Jabar sudah bertanya-tanya ya tentang yang di web itu ya, yang konten yang dari linknya itu ya. Wah, ternyata kalau Enscape ini bisa udah sampai 360 ya, enggak? Mungkin agak sedikit lebih menarik gini daripada kalau Lumia, kayaknya nggak ada yang kayak giniannya ya. Biasanya kita ada juga. Ada, cuman harus pakai web lagi atau aplikasi lagi supaya dia bisa kayak gitu. Oh, ada aplikasi lainnya. Jadi harus ke web lain gitu. Oh, begitu. Oh ya, berarti rendering sekarang udah kayak gitu semua ya. Dan di Enscape pun ada ya seperti itu ya. Ini teman-teman yang masih mau belajar lebih jelas nih tentang Enscape bisa daftar sampai sekarang ya. Oke, kalau begitu hari ini masih ada yang mau disampaikan, Mas Kang Agung? Saya kira cukup sih ya untuk sementara seperti itu dulu. Jadi yang training hari ini pengenalan tentang Enscape ya.
dari cara setting material sampai rendering JPEG, animasi sama itu ya. Itu secara global ya, sekilas gitu ya. Kalau pengen lebih detail ya paling masuk ke itu ya kurs. Ya, nanti Itu. dalam 6 kali pertemuan tentu materinya akan lebih perlahan-lahan dibahasnya gitu ya, satu persatu. Teman-teman akan dijelaskan lebih detail lagi dan dipraktekkan gitu. Jadi nggak hanya melihat aja, tapi teman-teman juga bisa berpraktek ya, supaya bisa menguasai teknik-teknik merender dari Enscape ini. Oke, kalau begitu. Ya, kalau gitu terima kasih banyak kepada Kang Agung sudah memberikan materi tentang rendering Enscape pada malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir ya di free training malam ini. Mudah-mudahan ada ilmu, ada manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan oleh Kang Agung hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ditunggu kehadirannya ya di pelatihan kami yang reguler maupun ada juga privat ya. Kalau misalnya teman-teman nggak sempat di waktu yang sudah kami tentukan itu, teman-teman bisa ambil yang privatnya juga. Jadi one by one gitu ya. Jadi tapi itu waktunya fleksibel, jadi bisa kontak aja langsung ke perusahaan studio untuk ambil training privatnya. Oke, kalau begitu hari ini kita cukupkan dulu sekian ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Terima kasih. Dan juga Kang Agung, terima kasih banyak. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Studio pamit ya. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. End meeting dulu ya kami.